Kita yakin badai pasti berlalu, COVID segera berakhir. Li khamsatun utfi biha harral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. Ini adalah redaksi sholawat yang banyak kita dengar di berbagai tempat, baik di kampung maupun di kota, khususnya di kalangan Nahdliyin. Karena sholawat ini diajarkan dan diijazahkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Ibu Khofifah adalah salah satu orang yang melantunkan sholawat ini dan direkam dan banyak diperdengarkan termasuk melalui media YouTube. Dan beliau bukan satu-satunya orang yang melantunkan sholawat ini dan merekamkannya lewat video lalu disebarkannya lewat media YouTube. Selain Khofifah Indar Parawansa yang juga melantunkan sholawat ini, salah satunya adalah seorang penyanyi yang sangat dikenal, yakni Inka Christy. Dan juga banyak yang lainnya. Kita bisa menemukannya banyak di media YouTube. Selain itu juga, kalau kita flashback, ini sebenarnya sholawatan ini banyak diajarkan oleh kiai-kiai NU di banyak pesantren. Karena sholawatan ini diijazahkan oleh pendiri NU, yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Maka sholawat ini sangat populer di kalangan kaum Nahdliyin, di kampung-kampung, di daerah Jawa terutama. Maka ketika dulu beberapa bulan yang lalu ketika COVID-19 baru saja melanda bangsa kita, yakni sekitar bulan Maret, bulan April, ketika saya pulang kampung di daerah Majalengka, perbatasan dengan Cirebon dan Indramayu, itu di setiap sebelum sholat fardu atau setelah sholat fardu, jamaah itu banyak yang melantunkan sholawat ini, baik ketika menjelang sholat sebagai pupujian maupun setelah sholat secara berjamaah, yakni li khamsatun utfi biha harral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. Dan orang tua saya dulu mengajarkan ketika kita sedang sakit, anak kita sedang sakit demam, maka bacakanlah sholawat atau tawassulan li khamsatun ini. Insya Allah dengan izin Allah, Allah menyembuhkan penyakit kita atau penyakit demam anak kita. Dan dari redaksinya maknanya sebenarnya tidak hanya tentang demam, tapi seluruh wabah, penyakit, atau hal-hal yang tidak mengenakan yang menimpa kita semua. Inilah sholawat yang menjadi kenangan kita ketika flashback
tentang COVID-19. Karena pada saat awal-awal masa COVID ini, di beberapa kota, di beberapa daerah, pemerintahan setempat mengadakan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, atau istilah di luar sananya disebut sebagai lockdown. Tetapi PSBB lockdownnya tidak lockdown ekstrim, tapi hanya pembatasan sosial berskala besar, tidak seluruhnya. Ketika menjalani masa PSBB, maka warga yang ada di daerah di mana PSBB diterapkan, itu mereka tidak bisa leluasa untuk kemana-mana, tapi mereka harus stay at home, diam di rumah. Bahkan pekerjaan pun mereka tidak bisa kerja ke kantor, ke pabrik, ataupun ke tempat-tempat pekerjaan mereka. Work for home. Semuanya kerja di rumah. Tidak boleh ada yang keluar, baik untuk bekerja, bahkan juga untuk sekolah. Sekolah diliburkan untuk sementara, dan sekolah proses KBM-nya dilakukan lewat jarak jauh di rumah masing-masing. Nah, dalam rangka menghadapi masa pandemi COVID ini, tentu saja ada banyak cerita, ada banyak pengalaman, ada banyak kegiatan dalam rangka mengadaptasi diri dengan kondisi yang sedang dialami. Maka berikut ini saya akan coba sertakan beberapa video ketika kita mencoba menghadapi masa-masa ini dengan aktivitas, misalnya agar kita menghilangkan kejenuhan, kebosanan, sambil terus berbesar hati agar kita hatinya tidak bosan, hatinya tidak jenuh, hatinya tidak putus asa dengan menghadapi COVID yang tengah kita alami. Semoga tayangan-tayangan ini ada manfaatnya, setidaknya sebagai dokumentasi bahwa inilah yang kita alami pada saat menghadapi COVID-19. Semoga bermanfaat.
Berikut ini adalah flashback video yang dibuat pada bulan Maret 2020 pada bulan Sya'ban menjelang bulan Ramadan tiba. Sekarang kita sedang berada di akhir bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan mulia, bulan Ramadan Karim. Bulan Sya'ban ini, bangsa kita Indonesia sedang dilanda musibah, bencana, wabah, corona, dan karena mencakup seluruh dunia, maka disebut dengan pandemi corona. Akan tetapi meskipun bangsa kita hari-hari ini sedang mengalami musibah, bencana, wabah corona ini, tetapi sebagai umat beriman, sebagai umat mukmin pada Allah Subhanahu wa taala, kita tetap harus optimis, harus husnuzon pada Allah Subhanahu wa taala, tetap berharap kepadanya semoga wabah ini segera dicabut oleh Allah dari kehidupan umat manusia seluruhnya, sehingga kita bisa kembali hidup normal, bisa menjalankan hidup dengan sebaik-baiknya, bisa menerapkan silaturahim kembali, berbuat baik lagi, menyebarkan kebaikan, bekerja, beraktivitas, dan seluruh aktivitas hidup yang positif yang lain-lainnya. Nah, menjelang Ramadan tiba, tentu saja kita berharap semoga Ramadan yang akan datang ini kita bisa menjalankan ibadahnya kelak dalam kondisi siap segala-galanya. Mentalnya siap, pikiran siap, hati siap, fisik juga siap. Dan kalaupun kita mungkin sekarang masih ada pikiran dan perasaan yang belum siap memasuki Ramadan, maka mari kita segera menyiapkan diri, mempersiapkan hati, membersihkan jiwa, agar masuk ke Ramadan kita pun dengan siap dan siaga, agar kelak kita bisa menjalankan ibadah Ramadan, puasanya, ibadah-ibadah wajib yang lainnya, nafilahnya, sunnah-sunnahnya, baik ritual maupun sosial, bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya, semampu yang kita bisa lakukan. Nah, sekarang saya sedang berada di bawah rumpun pohon pisang bersama seorang kawan saya, namanya Lili. Lili apa namanya? Lili Romli. Barusan beliau menanam pohon karena menjelang Ramadan kita berbuat kebaikan buat alam, menanam pohon. Yang tadi rumpun pisang di sini sebagian dipindahkan ke bagian bawah dekat sungai agar menjadi tanaman-tanaman baru, menciptakan kehidupan baru. Kang Lili, sebentar lagi kita akan masuk Ramadan. Oh iya. Apa harapannya ketika nanti masuk bulan Ramadan? Coba silakan. Ya, harapannya kita sebagai manusia ya istilahnya diberi waras, sehat, terus selamat. Iya. Ya. Waras, sehat, terus selamat. Terus? Ya, nah terus ya rezeki. Istilahnya kira-kira mengalir. Rezekinya mengalir. Ya, istilahnya rezeki dapat mengalir, apalagi sebentar lagi menghadapi bulan suci Ramadan. Ya. Ya, dan harapan kedua aja istilahnya semoga istilahnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat virus yang sedang melanda alam ini, Ya. alam dunia ini. Amin. Ya, semoga istilahnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat virus istilahnya wabah, istilahnya agar ibadah Ramadan istilahnya tidak terganggu. Ya. Istilahnya agar Ya. ibadah tidak terganggu, istilahnya Terus? agar bisa bertemu kembali di hari yang fitri, istilahnya membersihkan. Lebaran. Iya, lebaran, bisa silaturahmi kembali bersama Silaturahmi. saudara-saudara kita. Amin. Istilahnya membersihkan diri, membersihkan hati jasmani, rohani. Ya, terus istilahnya bisa silaturahmi kembali. Istilahnya amin ya Allah rabbal alamin. Ya, sudah gitu aja. Ya, udah mudah-mudahan. Ya, Mudah-mudahan doa kita Allah kabulkan. Iya. Dan kita memasuki Ramadan yang segera tiba ini sehat lahir dan batin, sehat walafiat, sehat dari pikiran, sehat Amin. dari mental, bersih hati, dan juga sehat raga dan jasmani kita. Amin. Semoga Allah mengabulkan
doa-doa kebaikan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Di antara pengalaman yang tidak terlupakan pada masa pandemi COVID-19 ini adalah ketika bulan Ramadan tiba. Biasanya ketika bulan Ramadan tiba, kaum muslimin melaksanakan sholat tarawih itu di masjid-masjid, di musola, di langgar, di tajub, atau tempat-tempat lainnya yang telah ditentukan oleh masyarakat di sekitarnya. Akan tetapi karena pada saat Ramadan pada tahun 2020 itu sedang dahsyatnya COVID-19, maka laksanakan sholat tarawih pun tidak di masjid, melainkan di rumah masing-masing, dan penghuni rumah menjadi imam sekaligus juga menjadi makmumnya, imam salah satu dari anggota keluarga. Sehingga banyak yang keluarga muslim di rumah itu belajar untuk menjadi imam sholat tarawih, belajar untuk berdoa untuk sholat tarawih dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga tidak sedikit yang mengatakan bahwa Ramadan kali ini, yakni pada saat Ramadan ketika COVID terjadi, merupakan Ramadan dengan jumlah imam sholat tarawih yang terbanyak di seluruh dunia sepanjang sejarah. Karena ketika itu rumah-rumah muslim banyak mengadakan sholat tarawih dengan imam masing-masing. Bahkan tidak hanya sholat tarawih, ketika sholat Idul Fitri pun, karena pada saat itu sholat Idul Fitri belum memungkinkan untuk dilaksanakan di masjid-masjid, melainkan di rumah masing-masing, maka juga pada saat itu, pada tahun 2020, ketika COVID sedang terjadi, maka Idul Fitri kali ini merupakan Idul Fitri dengan pelaksanaan sholat id yang terbanyak sepanjang sejarah, karena setiap rumah atau banyak rumah muslim yang mengadakan sholat id di rumah masing-masing dengan satu khotibnya dan dengan satu imamnya, sehingga ketika itu merupakan Idul Fitri dengan jumlah imam dan khotib terbanyak sepanjang sejarah di seluruh dunia. Ada hikmahnya tentu saja. Hikmahnya adalah banyak orang yang akhirnya belajar untuk menjadi imam sholat tarawih, menjadi pembicara kultum ketika menjelang sholat tarawih, dan juga menjadi khotib Idul Fitri dan juga imam untuk sholat Idul Fitri. Itu diantara hikmahnya. Bahkan ketika sholat Idul Adha 2 bulan kemudian, karena pada masa itu belum kondusif keadaannya, meskipun tidak separah ketika sholat Idul Fitri, akan tetapi sholat Idul Adha juga dibagi menjadi beberapa titik. Misalnya di RW saya sendiri, yang biasanya sholat Idul Adha itu dilaksanakan di satu tempat, di masjid, ataupun di lapangan terbuka di gedung serbaguna misalnya, maka ketika itu sholat Idul Adha dilaksanakan di 3 titik. Ada di masjid, ada di lapangan terbuka, juga ada di gedung serbaguna, yang tujuannya adalah untuk meminimalisir kerumunan yang besar, sehingga dibagi menjadi 3 titik. Padahal cuma 1 RW. Itu semua dilakukan agar untuk menghindari peluang kemungkinan terjadinya persebaran COVID yang lebih banyak. Itu semua adalah pengalaman-pengalaman atau sebagian pengalaman yang kita rasakan ketika COVID-19 melanda bangsa kita. Berikut ini adalah sebagian galeri foto ketika pelaksanaan sholat Idul Adha yang dibagi di 3 titik padahal di 1 RW. Sebagai kenang-kenangan.
Di tengah pandemi corona yang cukup lama ini, tentu saja dalam perjalanan panjang itu ada sebagian di antara masyarakat di tengah-tengah kita ada yang meninggal dunia. Sebagai sama muslim, kita harus bertakziah dan kita pun menyampaikan doa dan juga berdoa bersama-sama untuk almarhum atau almarhumah. Akan tetapi doa, tahlilan, ataupun doa bersama itu kita laksanakan dengan tetap menjaga protokol kesehatan agar doa tetap kita panjatkan, tahlilan bersama-sama kita laksanakan, tetapi usaha untuk menghindarkan diri dari COVID juga kita upayakan. La illallah, la ilaha 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 illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilaihi. 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 Astaghfirullah Rabbi wa atubu. COVID boleh saja melanda umat manusia dalam waktu yang cukup lama. Akan tetapi itu bukan berarti bahwa kita tidak bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan atau keharusan-keharusan yang harus kita laksanakan. Seperti misalnya melangsungkan pernikahan, menikahkan putra atau putri kita. Akan tetapi sekalipun pernikahan itu kita laksanakan, namun agar tidak terjadi persebaran COVID yang semakin merajalela, maka kita mesti mematuhi protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Ini adalah sebagian foto di mana kita harus menghadiri acara pernikahan, tetapi tetap harus taat pada protokol kesehatan.
Ini adalah sekelumit pengalaman sekaligus kenangan dalam perjalanan kembali pulang dari kampung halaman menuju tempat kediaman.
Bismillahirrahmanirrahim.
sebelah kiri, Dek. Sebelah kiri. Hati-hati. Ngapain kesana-sana? Capek nggak? Hah? Naik? Dah, kirain sampai rumah. Turun. Nonton dulu. Di tangan dekat ada. Bisa nggak? Oh, ya. Ya, terus. Pegang sini. Mantap. Nggak takut. Tangga dewasa, jadi. Dah ya. Baik. Berani nggak, Dek? Dari situ langsung bawah. Tapi janganlah. Nah. Dek, sebelah kiri.
Begitulah sekelumit pengalaman atau yang kita rasakan ketika COVID tengah melanda bangsa kita. Sudah masuk bulan ke-8, kita berharap semoga perkembangan semakin positif, COVID segera berakhir, badai segera berlalu. Kita tetap bersabar, kita tetap bertawakal, berdoa dan berusaha, dan terus bersyukur kepada Allah atas semua karunia yang dilimpahkannya kepada kita. Di tengah musibah, pasti tetap ada anugerah. Di tengah kesulitan, pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusran. Sehingga sekalipun hari-hari ini, minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, kita masih dilanda oleh COVID-19, akan tetapi kita tetap harus bersyukur karena Allah masih selalu menganugerahi kita kebaikan-kebaikan yang sangat tidak terhitung. Kita masih bisa hidup, masih bisa bernafas, masih bisa menikmati anugerah-anugerah Allah yang lainnya. Sekalipun tentu saja dengan adanya pembatasan-pembatasan yang harus kita lakukan demi segera berakhirnya COVID-19 ini. Kita berdoa kepada Allah, semoga orang-orang yang meninggal akibat COVID ini dan akibat-akibat yang lainnya, Allah anugerahi mereka ampunan dan penerimaan atas semua kebaikan yang telah mereka lakukan. Kita tetap semangat, kita tetap bersabar, dan senantiasa bersyukur kepada Allah. Insya Allah, badai segera berlalu, COVID segera berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.